la'alla disebut ini sama dengan lamukai. Jadi la'allakum tashkurun itu maknanya sama dengan kalau al-afu itu diampuni langsung, tapi kalau maghfirah itu bisa saja dikasih sanksi dulu baru kemudian diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita akan melanjutkan kajian kita One Day One Ayah. Kali ini kita masuk ke ayat 52 dari surat Al-Baqarah. Kemarin Nabiullah Musa alaihissalam diberi kenikmatan oleh Allah, dijanjikan munajat 40 hari untuk kemudian mendapatkan Taurat nantinya. Tapi di sisi yang lain kaumnya tidak sabar, yang akhirnya mereka tergoda oleh Samiri dan menyembah Al-Ijl, patung anak sapi. Apa yang terjadi berikutnya kita akan kaji. Namun sebelumnya, untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, saya merekomendasikan dengan sangat untuk digunakan mushaf ini dalam mentadaburi Al-Quran, ayat per ayat, kata per kata, dan semoga kita bersama-sama dapat menerima pesan dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, tiap ayat diterjemahkan kata per kata dan ada analisa dari sisi nahwunya yang semoga dapat membuat kita menjadi lebih paham. Baik, langsung saja mari ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma afauna ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Tsumma afauna, kemudian memaafkan siapa kami, ankum pada kalian, mim ba'di dzalika setelah itu. Itu ini apa? Itu ini kita rujukkan ke sini. 4. Ittakhadtumul ijla. Jadi ittikhadikumul ijla, setelah kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Summa afauna, kemudian memaafkan siapa kami, angkum pada kalian, mimba didzalika setelah itu, la'allakum agar kalian adalah tashkuruna bersyukur siapa kalian. Kita ulangi sekali lagi. Summa afauna, kemudian memaafkan siapa kami, angkum pada kalian, mimba didzalika setelah itu, la'allakum agar kalian adalah tashkuruna bersyukur siapa kalian. Kemudian kami memaafkan pada kalian setelah itu, agar kalian adalah kalian senantiasa bersyukur. Dari mana makna senantiasa? Dari fi'il mudhari ini. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, kita akan melakukan pemaknaan terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan kepada i'rab lalu tafsir yang mendalam. Baik, untuk itu mari kita kaji kata per kata menggunakan metode Fuadi. Summa afauna, kemudian memaafkan siapa kami, angkum pada kalian, mimba didzalika setelah itu, la'allakum agar kalian adalah tashkuruna bersyukur atau senantiasa bersyukur siapa kalian. Baik Sobat Fuadi, kita masuk ke maknanya secara umum terlebih dahulu, baru nanti kita i'rabi, kita analisa nahwunya, lalu kita masuk ke dalam makna yang lebih dalam. Summa ini biasa digunakan untuk sesuatu yang memiliki jeda agak lama. Summa afauna, kemudian memaafkan siapa kami, angkum pada kalian, kemudian kami memaafkan kalian. Ya, maaf itu apa? Maaf itu diistilahkan, saya mengambil salah satu dari tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan maaf apa perbedaannya al-afwu wal maghfirah. Al-farqu bainal afwi wal maghfirah. Kalau al-afwu itu bisa saja ba'dal uqubah au qablahu. Jadi bisa saja maaf itu setelah orang itu disanksi atau sebelumnya.
Jadi bisa saja orang setelah salah disanksi dulu baru kemudian dimaafkan, atau bisa saja orang itu salah kemudian dimaafkan. Jadi mungkin disanksi dulu atau mungkin juga tidak. Tapi kalau maghfirah itu orang itu tidak pakai disanksi, jadi benar-benar dihapus dosanya. Ini menurut tafsir Al-Qurtubi. Ada sebagian yang menyatakan sebaliknya, kalau al-afu itu diampuni langsung, tapi kalau maghfirah itu bisa saja dikasih sanksi dulu baru kemudian diampuni. Ya. Ini adalah contoh perbedaan antara al-afu dan al-maghfirah. Tapi kalau melihat pada ayat ini ya, al-afu tampaknya lebih kepada yang tadi, yang pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, yaitu suatu maaf, ya, penghapusan dosa, tapi yang bisa jadi ba'dal uqubah, bisa jadi setelah adanya sanksi dulu ataupun sebelumnya, bisa jadi dua-duanya. Itu untuk al-afu, beda dengan al-maghfirah. Nah, summa afauna, kemudian memaafkan siapa kami angkum pada kalian. Memaafkan atas apa? Dosa yang sebelumnya. Sebelumnya mereka ditinggal Nabi Musa 40 hari untuk mendapatkan kitab Taurat, munajat 40 hari, tapi di masa 40 hari itu ternyata mereka tidak sabar dan tergoda oleh apa yang dikatakan oleh Samiri, sehingga mereka menyembah patung anak sapi, padahal mereka tahu benar bagaimana Allah menyelamatkan mereka, dan Allah tentu bukan patung anak sapi ini. Nah, makanya disebut wa antum zalimun, kalian benar-benar zalim, ya, kalian benar-benar zalim. Nah, tapi pun demikian Allah dengan maha ampunannya kemudian menyampaikan summa afauna, kemudian kami ampuni kalian, summa afauna ankum, kemudian kami ampuni kalian mim ba'di dzalika, setelah kesalahan itu, setelah kalian menyembah ijl, menyembah patung anak sapi itu, kami ampuni, kami maafkan kalian. Lah, apa salah satu, ya, yang menjadi hikmah di sini, la'allakum tashkurun, agar ampunan ini membuat kalian kemudian bisa bersyukur, ya, la'allakum tashkurun, agar kalian nanti senantiasa bersyukur. Berarti di sini apa yang sedang Allah ingatkan secara umum, bahwasanya ketika seseorang melakukan kesalahan, kemudian kesalahannya tidak disanksi secara penuh, disanksi sebagian, atau mungkin tidak disanksi untuk kemudian dimaafkan, ampunan itu adalah nikmat yang sangat besar yang seharusnya cukup untuk menjadi alasan mereka senantiasa bersyukur. Apa itu bersyukur? Nanti kita akan bahas setelah kita menganalisa kata per kata. Baik, sekarang waktunya kita untuk menganalisa dari sisi nahwu terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke dalam makna yang lebih dalam. Baik, mari kita analisa kata per kata. Summa ini adalah kalimat huruf. Hurufnya huruf atof. Huruf atof itu berarti di sini menyambungkan. Ini berarti ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu kezaliman yang dibuat oleh Bani Israel. Tapi ingat, summa ini bermakna jeda yang cukup panjang, ya, jeda yang tidak sebentar, ya. Mengapa kok jeda yang tidak sebentar? Jadi nanti setelah kezaliman mereka, nanti akan ada kisah di ayat yang lain apa yang terjadi. Tapi di sini intinya yang ingin saya sampaikan, ada jeda yang cukup lama. Ya, ketika menggunakan summa itu jedanya cukup lama, tidak berbeda dengan ketika fa itu segera. Tapi di sini summa berarti ada jeda. Summa afauna, kemudian afu. Ini dari kata-kata afa ya'fu. Ya, afa ya'fu. Oke, ini berarti alifnya aslinya adalah wawu, afauna, sehingga ini adalah fi'il madhi, mabninya adalah mabni sukun. Mabni sukun. Mengapa mabni sukun? Karena dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Mana dhamir rafa mutahariknya? Nah, dhamir nah. Kemudian mengampuni siapa kami? Angkum. Lah, afa ya'fu ini adalah kalimat fi'il yang maknanya sebenarnya muta'addi biharfin, ya. Dia muta'addin biharfil jar. Muta'addin biharfil jar. Muta'addin biharfil jar, dia muta'addi dengan huruf jar. Apa huruf jar yang digunakan? An.
Makanya wa'fu anni, ya, atau apa namanya ayat yang lain biasanya gimana? Wa ya'fu an katsir. Jadi afa ya'fu ini nanti akan menggunakan huruf jar an, ya, huruf jar an untuk masuk kepada maf'ulnya. Baik, namanya muta'addi bi harfil jar. Baik, summa afauna ankum, kemudian kami memaafkan kalian. Mim ba'di dzalika. Kita bahas dulu mim ba'di dzalika. Mim ba'di dzalika, ini minnya adalah huruf jar. Ini harful jar. Ba'di ini sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Qabla ba'da dia adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya dia masuknya ke isim mufrad. Kedudukan dia sebagai dzaraf, dzaraf i'rabnya harus nasab. Nasabnya tentu dengan fathah. Tapi di sini karena didahului min, maka yang berfungsi adalah minnya. Minnya ini kemudian sebagai huruf jar menjadikan lafadz ba'di juga sebagai majrur. Berarti di sini dia punya kedudukan dari sisi zahir dia kemasukan min maka dia majrur, tapi dari sisi makna dia adalah dzaraf yang nasab. Berarti secara lafadz dia majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Secara makna dia adalah dzaraf, berarti mahalnya mahal nasab, gitu ya. Berarti di sini untuk fathahnya tidak bisa nampak, dia hanya dalam mahal. Yang nampak adalah posisi dia jar yang dia ditandai dengan kasrah, ya. Kemudian dzalika, ingat ba'da itu adalah kalimat yang harus selalu diidhofahkan, sehingga dzalika di sini adalah isim isyarah, ya. Isim isyarah hukumnya mabni, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih dari mana? Mudhaf ilaih dari lafadz ba'di, ya. Mudhaf ilaih i'rabnya harus jar, jarnya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Nah, lalu min di sini fungsinya apa? Untuk menguatkan, ya, menguatkan terkait ampunannya ini dilakukannya itu setelah itu. Itu ya, dia menguatkan. Kami mengampuni kalian setelah peristiwa itu. Ya, kira-kira begitu. Jadi ini mim ba'di dzalik itu setelah itu. Ini bukan hal yang, bukan maaf yang sederhana. Ini maaf yang sangat besar sekali karena ini diberikan oleh Allah setelah peristiwa di mana kalian itu menyembah, ya, anak sapi. Baik. Nah, lalu apa yang Allah ingin sampaikan? Allah memaafkan, salah satu tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Baik, di sini kita akan membahas tentang la'alla. La'alla ini secara nahwu disebut adalah min akhwati inna. Dia termasuk saudaranya inna. Jadi kita ingat sedikit, ada inna, anna, laita, la'alla. Ya, salah satunya la'alla. Kalau inna maknanya taukid, kalau la'alla untuk apa? Jadi inna itu nanti dia harus punya isim, harus punya khobar. Isimnya i'rabnya harus nasab, khobarnya i'rabnya harus rafa, ya. Sehingga innallaha alimun hakim. Innallaha, lafadz Allah menjadi isimnya nasab, alimun itu khobarnya inna rafa. Nah, maka la'alla ini sama seperti inna karena dia adalah termasuk kalimat yang saudaranya inna, la'alla. Lah, berarti di sini kum ini adalah sebagai isimnya inna, ya, di mana dia nasab, tapi karena dia isim dhamir berarti nasabnya hanya dalam mahal. Tashkurun ini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, kategorinya dia adalah jamak, apa? Kok jamak, maaf. Kategorinya adalah apa? Af'alul khamsah, ya, af'alul khamsah. Kemudian kedudukannya apa? Kedudukannya fi'il mudhari'. Ingat, jangan berpikir yang lain. Fi'il mudhari' kedudukannya cuma 3.
ya, apakah didahului amil nasib ataukah amil jazim ataukah tidak keduanya. Dalam hal ini dia tidak didahului oleh amil nasib maupun amil jazim, maka i'rabnya haruslah rafa. Rafa'nya af'alul khamsah ditandai dengan tetapnya nun tashkuruna. Wawu ini adalah isim domir sebagai fa'ilnya fi'il mudhari ini. Berarti tashkuruna adalah fi'il mudhari plus fa'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya disebut sebagai jumlah. Jumlah ini, kita tulis di sini aja. Jumlah inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya la'alla. Sehingga cara bacanya la'allakum, agar kalian adalah tashkuruna, bersyukur siapa kalian. Nah, tashkuruna di sini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari waktunya sedang dan akan, berarti di sini ada makna senantiasa, agar kalian senantiasa bersyukur. Kemudian kita masuk kepada maknanya la'alla. La'alla secara umum maknanya sebenarnya adalah litaroji au litawakku. Jadi bermakna harapan akan terjadinya sesuatu, ya, itulah la'alla yang mungkin untuk terjadi. Namun ya, ketika dirasakan la'alla yang seperti itu, yang maknanya adalah harapan, semoga, ya, itu tentu hanya cocok jika ini dinisbatkan kepada manusia. Kalau dinisbatkan kepada Allah, maka disebut la'alla itu sering digunakan untuk sesuatu yang maknanya itu adalah mujarradun anisyak. Ya, yang maknanya mujarradun anisyak, tidak ada keraguan, berarti kepastian. La'alla maknanya pasti. Berarti maknanya la'alla disebut ini sama dengan lamukai. Jadi la'allakum tashkurun itu maknanya sama dengan li'an tashkuruna, ya, li'an tashkur, agar kalian bersyukur. Tapi di sini maknanya lebih kuat karena di sini masuk ke menjadi jumlah ismiyah. Jadi oleh karena itu diterjemahkan sebagai agar. Jadi di situ ada kepastian. Ya, kalau kami kami memberikan maaf kepada kalian setelah itu agar kalian senantiasa bersyukur. Jadi ini maknanya la'alla. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, kita sekarang masuk ke makna. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Perhatikan, setelah adanya kezaliman yang begitu besar berupa kesyirikan, mereka menyembah selain Allah, itu bukan dosa kecil. Inna syirka la zulmun azim. Ya, syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bagaimana tidak, ketika sesuatu yang bukan siapa-siapa kemudian diposisikan sebagai Tuhan yang mencipta. Ini kan kacau sekali. Ketika Allah itu adalah tidak punya sekutu sama sekali, semua yang menciptakan Allah, semua yang merawat Allah, semua yang memberi nikmat Allah, tapi kemudian manusia justru menyembah kepada yang bukan ini, yang bukan pemberi ini semua. Lah ini kan dalam tanda kutip kita bisa katakan pelecehan sekali terhadap ketuhanan. Oleh karena itu disebut la zulmun azim. Nah, toh pun demikian, setelah kalian melakukan itu, mimba didzalik, setelah itu loh, ini bukan setelah kalian ada apa-apa, enggak, ini setelah kalian melakukan dosa besar itu loh, mimba didzalik, setelah itu kami mengampuni kalian, ya, kami mengampuni kalian. Nah, ini kalau kita lihat teks ayat yang lain, Allah bahkan menyebut wa ya'fu an katsir. Allah itu memaafkan kesalahan kita banyak sekali. Ya, jadi kita jangan sampai merasa sok suci, ya. Kita manusia itu banyak sekali kesalahan kita, ya, pasti banyak kesalahan kita, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak, baik yang benar-benar kita rencanakan ataupun yang spontanitas. Kesalahan kita banyak sekali. Maka Allah menyebut wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan banyak sekali. Kalau saja tidak ada ampunan dari Allah, pasti semua manusia ini sudah habis luluh lantah untuk disiksa, untuk diberikan azab atas keburukannya. Tapi Allah selalu maafkan. Nah, ini harus kita ingat, nikmat bahwa Allah selalu senantiasa memaafkan kita setelah kita melakukan kesalahan seberapapun besarnya, itu harusnya cukup untuk membuat kita itu senantiasa
bersyukur atas nikmat Allah. Ini adalah nikmat ruhani. Ini adalah nikmat ruhani yang harusnya bisa kita rasakan untuk kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang al-afu, yang maha mengampuni atas kesalahan-kesalahan kita. Maka jangan pernah merasa menyerah untuk apapun keburukan yang mungkin pernah kita lakukan. Jangan berputus asa, mohonlah ampun kepada Allah. Fa'fu anni, ya Allah, ampunilah kami, ya. Dan innaka afuwun karim, engkau adalah zat yang maha pemaaf lagi maha mulia. Demikian kajian Fuadi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat di dalam proses ketakwaan kita menuju kepada Allah. Entah kapan pasti kita akan kembali kepada Allah. Semoga kita kembali kepadanya biqol bin salim, dengan hati yang telah selamat, hati yang telah benar. Jika video ini bermanfaat, silahkan share kepada orang-orang yang membutuhkan sekiranya, dan berikan komentar, dukung kami. Untuk yang belum subscribe, dan terima kasih atas segala dukungan dan doanya. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.